Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama titian ilmu. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, siswa kelas 5, semoga kita semua sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Mister akan membawakan sebuah materi, yaitu tentang statistika. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adah dan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukkan. Doaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kalian tadi di awal semester sudah menyampaikan bahwa kita akan belajar materi tentang statistika. Sedikit membahas tentang statistik yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik kemarin ketika Google Meet ataupun ketika pembelajaran di kelas. Setidaknya ada 3 yang harus kalian pahami dalam materi bab 5 ini. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, yang kedua yaitu menyajikan data, yang ketiga menafsirkan data. 1 dan 2 sudah kita pelajari di kelas. Nah, di sini kita akan mencoba menafsirkan data dari sebuah diagram, yaitu diagram apa? Mari kita simak pembahasan dari Mister berikut. Di sini kita melanjutkan pembahasan kemarin teman-teman, yaitu diagram lingkaran. Di sini ada di buku paket kalian halaman 197, soal nomor 5 teman-teman yang ayo berlatih, silakan dibuka dulu ya. Buku paket yang sudah kalian siapkan dibuka halaman 197 dan perhatikan soal nomor 5. Kita akan fokus membahas soal nomor 5 teman-teman. Karena memang materi ini yang agak harus sedikit effort lebih, berusaha ya, yaitu kan harus berhitung teman-teman. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, meskipun statistik adalah bisa dibilang mungkin mudah ya, ketika mengumpulkan informasi dengan wawancara itu gampang, menyajikan data gampang, diagram garis, diagram batang. Tapi yang agak susah ini teman-teman, diagram gambar ya, ini nih, diagram lingkaran yang agak susah. Oke, kita langsung saja amati diagram lingkaran berikut yang menunjukkan komposisi dari 1.200 buku koleksi perpustakaan. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini seperti biasa teman-teman ya, kalian harus menganalisis soal, dilihat diagram lingkaran ini yaitu tentang apa? Yaitu koleksi perpustakaan di SD Taruna. Di sini disajikan ada beberapa jenis buku, mulai dari ada pelajaran, pengetahuan umum, ada referensi, majalah, dan sastra. Setelah itu, kalian juga disajikan juga nih dalam bentuk persentasenya. Pelajaran 25%, pengetahuan umum 30%, dan seterusnya dan sampai dengan sastra. Bahkan selain persentase ada derajatnya. Kita ketika pertemuan di kelas sudah belajar bagaimana cara menggambar diagram lingkaran. Jangan sampai lupa teman-teman ya. Jika lupa, mari di pertemuan selanjutnya nanti ketika di kelas kita akan singgung sedikit teman-teman. Di sini contoh pelajaran 25%, sudut yang dibentuk adalah 90 derajat, pengetahuan umum 30%, 108 derajat, seterusnya sampai dengan sastra. Nah, yang menjadi inti pertanyaan adalah kalian di sini tuh datanya ada, persentasenya ada, derajatnya ada, jumlah keseluruhannya ada. Kalian ditanya yang A, berapa banyak buku pengetahuan umum? Bagaimana cara kita mencari banyaknya buku pengetahuan umum? Nah, di sini teman-teman, sebenarnya ini masih berkaitan dengan materi kelas 5, yaitu tentang perbandingan teman-teman ya. Dan Mister juga waktu semester 1 sudah menyampaikan kalau ada soal tentang perbandingan ada rumusnya. Bagaimana cara rumusnya? Nanti kita akan simak bareng-bareng teman-teman ya. Dari 5 pertanyaan ini, Mister akan hanya membahas yang A saja. Berapa banyak buku pengetahuan umum? Yang lainnya B, C, D, E silakan kalian nanti dicari menggunakan cara yang akan Mister sampaikan sekarang. Oke? Yuk, mari kita simak bareng-bareng. Jangan sampai kalian terlewatkan sedikit pun. Jika
Ada sesuatu mau ke kamar mandi kah atau mau ngapain dulu? Pause dulu video ini. Setelah selesai kalian baru play kembali ya. Oke, teman-teman kita mulai. Berapa banyak buku pengetahuan umum? Kita mulai. Oke, soalnya seperti ini. Di sini kalian harus tahu yang namanya kalau soal cerita teman-teman ya, ada ditanya, diketahui, ditanya, dijawab teman-teman ya. Kita harus fokus dulu apa yang diketahui di soal. Diketahuinya kita perhatikan bareng-bareng. Untuk menjawab, kalau ditanya udah jelas ya, berapa banyak buku pengetahuan umum itu yang ditanya. Sekarang kita harus men-list dulu apa yang diketahui. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke, di sini yang ditanyanya pengetahuan umum. Perhatikan fokus ke bagian diagram lingkaran di sini. Pengetahuan umum, di mana informasinya adalah 1. Persentasenya adalah 30%. Mister, bagaimana dengan derajat? Sebenarnya ini pilihan teman-teman. Mau persentase yang dipakai, mau derajat yang dipakai, itu opsional. Mana yang memudahkan kalian? Dan di sini Mister ngasih sampel contoh menggunakan persen. Jika kalian penasaran, Mister saya mau pakai coba yang derajat, silahkan. Pasti akan memberikan hasil yang sama. Oke, kita coba ya. Pengetahuan umum itu 30%. Ini yang diketahui yang pertama. Jadi kalau diketahui pengetahuan umum berapa persen? Betul, 30%. Selanjutnya teman-teman, nah, Mister kotakin ya, ada 1200 buku koleksi. Kalian itu harus langsung membayangkan teman-teman, 1200 buku koleksi ini itu mewakili apa sih? Apakah mewakili hanya pelajaran saja, sastra saja, majalah saja, atau mewakili semua? Karena di sini dalam konsep mencari banyaknya buku pengetahuan umum itu tadi Mister di awal sudah singgung dengan konsep perbandingan. Kalian harus teliti. 1200 buku koleksi ini artinya apa? Artinya keseluruhan, semuanya. Jadi pelajaran, sastra, majalah, referensi, pengetahuan umum dijumlahkan, ditotalkan itu ada 1200 buku koleksi teman-teman. Oke, kita tulis ya, catat. Ini yang diketahui. Next. Setelah itu rumus. Nah ini ya. Bagaimana masih ingat nggak? Apa rumusnya teman-teman? Nah, bagi yang lupa atau lupa catatannya ada di mana, catat kembali teman-teman ya. N dit, N itu nilai. Besar singkat biar nggak terlalu panjang ya. Dit ditanya. Itu sama dengan selalu teman-teman. Khusus kalau diagram lingkaran itu pokoknya rumusnya pakai konsep perbandingan. Pasti ada per, ada kali. Gitu teman-teman ya. Kalian tulis dulu nih sama dengan per baru kali. Ya. Ketika per di sini ada 3 posisi yang harus kalian isi. Nah, gimana cara mengisinya teman-teman? Yang atas ini dibacanya persentase ditanya karena kita tadi di awal udah sepakat kita menggunakan yang persentase. Kalau pakai derajat berarti tinggal ganti simbolnya dengan derajat ditanya. Ya. Kita balik lagi ke persen ya. Persen ditanya. Simpan di atas teman-teman sebagai pembilang. Nah, ini semester 1 teman-teman nih, perbandingan dan pecahan nyambung ya. Yang bawah persentase diketahui. Pokoknya atas dan bawah pembilang dan penyebut ini untuk persentase teman-teman ya. Kali. Nah, samping sebelah sini dia NDIK, nilai diketahui. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Bagaimana cara mengisinya? Kita mulai. Kan tadi yang ditanya pengetahuan umum. Kalian jangan jauh-jauh, jangan lihat kemana-mana, fokus ke pengetahuan umum teman-teman ya. Karena kan persentase ditanya. Persentase ditanya itu, oke, tadi bikin per dulu, baru kali ya. Kita mulai. Persentase ditanya. Persentase ditanya itu berapa persen? Nah, kita lihat. Nah, berapa teman-teman? Persentase ditanya, tadi kita udah nulis 30%. Kita tulis di atas ya. Karena yang ditanya adalah pengetahuan umum. Kalau yang ditanyanya sastra, apakah masih 30%? Jawabannya tidak, yaitu ganti jadi 15%. Jika yang ditanya majalah, tidak 30%, jadi 20%, ya dan seterusnya. Fokus kembali, di sini yang ditanya adalah pengetahuan umum. Persentase ditanya simpan di atas sebagai pembilang, berapa persentasenya? Yaitu 30%. Sekarang kita fokus yang bawah, persentase diketahui. Nah ini nih yang jadi jangan sampai kalian salah atau keliru, harus teliti. Berapa diisinya teman-teman? Ada yang tahu?
Oke, lihat ya. Persentase diketahui, kalian lihat jumlah buku 1.200 atau di sini juga boleh ya 1.200 buku koleksi. Teman-teman, di sini jumlah buku itu menunjukkan persentasenya berapa sih? Kalau jumlah seluruh berarti ya. Kalau persen seluruhnya berapa teman-teman? Betul, yang menjawab 100 Mister, yaitu 100%. Ya. Jadi teman-teman, karena di sini yang diketahuinya adalah jumlah buku, persentase diketahui, jumlah buku itu berarti kan seluruh, berarti 100%. Pertanyaan Mister nih, balik lagi ya, kita agak melenceng sedikit karena terkadang ada soal yang lebih agak susah lagi teman-teman. Bukan jumlah yang diketahui, tapi misalnya gini, banyaknya buku majalah itu adalah 300. Nah, berarti teman-teman, nanti persentasenya apakah 100% kita tulis? Jawabannya benar apa tidak? Jawabannya tidak ya. Kalau ternyata di soal bukan jumlah buku seluruhnya, ya, berarti jangan kalau bukan jumlah seluruhnya berarti bukan 100%, tetapi siapa yang diketahui? Kalau dia ternyata majalah yang diketahui, kalian ganti persentasenya menjadi berapa teman-teman? 20%. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian paham, dan jika masih bingung, berarti skip dulu aja dulu deh. Itu nanti. Itu pengayaan nanti ketika kita di kelas saja teman-teman. Kita balik lagi ke sini ya. Jadi teman-teman, karena di soal ini adalah jumlah buku, berarti persentase diketahui adalah 100. Mister, udah aja sih, kenapa? Kan persen itu kan per 100 Mister. Ya udah jadi 30/100. Betul. Nah, jika yang diketahui adalah jumlah seluruh. Ya, itu biar mudahnya gitu teman-teman ya. Jadi udah aja Mister, kalau misalkan yang ditanya pelajaran 25%, ya udah 25/100. Kalau ditanya sastra 15%, udah aja 15/100. Betul jika yang diketahui adalah jumlah seluruh. Tapi jika yang diketahui tertentu, berarti kalian disesuaikan, ya. Oke, balik lagi. Di sini jadi 30% per 100%, ya. Dikali teman-teman. Nilai diketahui di sini teman-teman berapa? Kita udah catat tadi ya, berapa? 1.200, kita pindahkan, kita tulis di sini teman-teman, ya. Nah, lagi-lagi ini materi kelas 5. Jika dia ada persen pakai per, ini konsep pembagian pecahan, maka persennya bisa apa teman-teman? Hilang, abaikan. Habis dibagi lah bahasanya teman-teman ya. Tinggal 30/100 kali 1.200. Jadi persennya tidak dianggap, bahasa mudahnya teman-teman ya. Nah, lanjut bagaimana anak-anakku sekalian? Selanjutnya 30/100 kali 1.200. Ini cara mudahnya, ada beberapa cara. Cara mudahnya biar gampang diingat, bagi bawah kali atas. Boleh seperti itu ya. Kita pakai cara itu aja. 1.200 kita bagi bawah ke penyebut. 1.200 dibagi 100, ya. Berapa teman-teman? Ini gampang banget ya. Oke, berapa hasilnya? Jawabannya adalah 12. Ya, kita coret. Artinya sudah selesai. Bagi bawah tinggal kali atas. Di atas menyisakan angka berapa teman-teman? Di sini 30 kali 12. Oke, berarti 30 dikali 12. Berapa hasilnya 30 kali 12? Nice. Betul, yang menjawab 360. Oke, teman-teman itu ya cara mencari pengetahuan umum banyaknya buku. Bagaimana kita mencari banyaknya pelajaran, sastra, majalah, referensi? Silakan kalian kerjakan di buku kalian. Yang sudah bagus, yang belum, ayo sekarang dikerjakan dengan waktu yang ada, maksimalkan. Nanti kalian boleh japri ke Mister hasil pengerjaannya ya. Oke, teman-teman, itu saja dari Mister untuk hari ini. Sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Kita tutup akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Isti'adah dan sikap berdoa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.